Selamat pagi atau siang atau malam ya Sabrina. Izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Chelsea Patricia Setiawan dari Fakultas Manajemen Bisnis dengan NIM 0111130207. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul History of Management Thought. Sekilas tentang sejarah manajemen itu sendiri, berdasarkan catatan dari buku The Evolution of Management Thought, ada sebuah tokoh bernama Daniel Wern yang menyatakan bahwa ilmu manajemen ada sejak tahun 5000 sebelum Masehi. Ketika bangsa Sumeria kuno menggunakan catatan tertulis dalam peningkatan aktivitas pemerintahan dan bisnis. Beberapa bukti sejarah lainnya yaitu di mana ilmu manajemen merupakan hal yang penting pada saat pembangunan piramida Mesir, penyebaran kekaisaran Romawi ke seluruh dunia, dan kesuksesan komersial Venesia yang terkenal pada abad ke-14. Lalu, revolusi industri dimulai pada akhir tahun 1700-an. Semua ini membantu pembangunan komunitas masyarakat modern yang kita kenal saat ini. Walaupun juga zaman terus berubah, namun ilmu manajemen terus dipakai hari demi hari, zaman ke zaman. Dalam ranah dan bidang apapun, pasti kita akan menemukan permasalahan, termasuk manajemen. Menurut Frederick Taylor, yang dijuluki Bapak Manajemen Ilmiah, ia memperhatikan bahwa para pekerja sering bekerja secara sia-sia tanpa adanya pendekatan yang konsisten dalam bekerja. Disebutkan juga oleh Taylor bahwa tujuan utama manajemen harus menjamin kesejahteraan maksimum bagi pihak-pihak bekerja dan pihak-pihak yang memberi pekerjaan. Sama-sama adil antara pihak yang terlibat. Taylor menggunakan 4 pendekatan. Taylor dalam pendekatannya menggunakan 4 prinsip, yaitu 1. Pengembangan ilmu yang mencakup rangkaian gerak, standar alat kerja, dan pengamanan kerja yang tepat untuk setiap pekerjaan. Yang kedua, bekerja dengan hati-hati dan tepat. Ketiga, melatih pekerja untuk melakukan pekerjaan terkait dan memberi mereka intensif untuk melakukan pekerjaan terkait. 4. Mendukung pekerjaan melalui perencanaan pekerjaan yang hati-hati. Terdapat suatu warisan manajemen ilmiah yang terlama tumbuh dari minat Taylor pada studi gerak, yaitu ilmu yang mereduksi pekerjaan atau ke aspek fisik yang paling dasar. Wawasan yang dihasilkan adalah adanya kemajuan dalam desain pekerjaan, standar kerja, dan rencana upah intensif, di mana semuanya merupakan teknik yang digunakan organisasi saat ini. Ada juga tokoh yang bernama Henry Fayol. Beliau mengidentifikasi 5 aturan manajemen yang mendukung 4 fungsi perencanaan yang dibuat oleh Taylor sebelumnya, yaitu yang pertama, pandangan ke masa depan untuk menyelesaikan rencana tindakan di masa depan. Yang kedua, organisasi untuk penyediaan serta mobilisasi sumber daya. Yang ketiga, perintah untuk memimpin, memilih, dan mengevaluasi pekerja. Yang keempat, biaya untuk memastikan segala sesuatunya terjadi sesuai rencana. Yang kelima, pengarahan untuk menyatukan berbagai upaya. Saya juga akan membahas tentang tokoh yang menganut dan ikut tergabung dalam organisasi bertipe birokrasi. Tokoh tersebut adalah Max Weber. Beliau adalah seorang ekonom politik Jerman yang mempunyai pengaruh besar dalam bidang manajemen dan sosiologi. Dia menciptakan suatu organisasi dengan sistem birokrasi. Beliau memiliki ciri-ciri utama organisasi birokrasi, yaitu pembentukan organisasi yang rasional serta efisien yang didasarkan pada logika, ketertiban, dan wewenang yang sah, dilanjutkan dengan adanya pembagian kerja yang jelas. Pekerjaan didefinisikan dengan baik dan para pekerjaan terampil dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Tokoh selanjutnya adalah Abraham Maslow. Beliau memiliki 2 prinsip dasar, yaitu prinsip defisit dan prinsip perkembangan. Yang pertama, saya akan membahas tentang prinsip defisit terlebih dahulu. Prinsip defisit adalah kebutuhan yang terpuaskan yang tidak memotivasi perilaku. Sedangkan prinsip perkembangan adalah 5 kebutuhan yang ada dalam hierarki keunggulan.
Beliau memiliki teori yang bernama teori Maslow, yang isinya tersirat bahwa manajer yang memahami dan membantu pekerja untuk memenuhi kebutuhan penting mereka di tempat kerja akan mendapatkan produktivitas yang lebih besar dari karyawannya. Tokoh ketiga ada Douglas MacGregor, merupakan seorang yang sangat dipengaruhi oleh studi Hawthorne dan Abraham Maslow. Dia berpendapat bahwa manajer harus memberikan lebih banyak perhatian kepada kebutuhan sosial dan aktualisasi diri pekerja dengan harapan bahwa para pekerja dapat bertindak sesuai keinginan dari manajer. Melanjutkan bahasan, saya akan membahas tentang teori Agris mengenai sikap kedewasaan. Teori ini dikemukakan oleh sarjana dan konsultan bisnis ternama Chris Agris yang telah membandingkan praktik manajemen yang ditemukan dalam organisasi birokrasi tradisional dengan kebutuhan dan kemampuan orang dewasa yang lebih matang. Dia percaya bahwa masalah apapun seperti ketidakhadiran, pergantian karyawan, sikap apatis, dan semangat kerja rendah adalah tanda dari ketidakcocokan. Tetapi dalam manajemen ilmiah, seseorang bekerja lebih efisien apabila pekerjaannya sederhana dan terdefinisikan secara baik. Saya akan melanjutkan mengenai beberapa pendekatan dalam ilmu manajemen, di antaranya pendekatan kuantitatif, yang khas memiliki konsep khusus seperti yang pertama, suatu masalah ditemukan. Yang kedua, masalah tersebut dianalisis secara sistematis. Yang ketiga, teknik matematis yang tepat diterapkan. Dan solusi optimal diidentifikasi. Selanjutnya, analisis kuantitatif. Berguna dalam manajemen ketersediaan komputasi yang murah, mudah digunakan, dan terjangkau secara dramatis memperluas kekuatannya dengan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data yang kini lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Area yang disebut analitik menjadi sangat diperlukan bagi semua jenis organisasi. Kemampuan analitik. Sebagai analisis sistematis terhadap database besar, sering disebut big data, digunakan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan yang tepat. Manajer sering menggunakan informasi ini untuk mengembangkan rencana, mempertahankan insinyur-insinyur berbakat ini, dan mengurangkan kemungkinan bahwa mereka akan menganggap tawaran pesaing lebih menarik daripada perusahaannya sendiri. Sistem organisasi telah lama digambarkan sebagai sistem kooperatif yang mencapai hal-hal besar dengan memfokuskan sumber daya dan kontribusi banyak individu menuju tujuan bersama. Organisasi berfungsi sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya dalam proses terus-menerus, mentransformasikan masukan teknologi, informasi, uang, persediaan menjadi keluaran berupa barang dan jasa. Manajemen berbasis bukti adalah tentang para manajer yang mengambil keputusan melalui penggunaan yang teliti, eksplisit, dan bijaksana. Dari 4 sumber informasi, keahlian dan penelitian praktisi, bukti dari konteks lokal, evaluasi kritis terhadap bukti penelitian terbaik yang tersedia, dan perspektif orang-orang yang mungkin terkena dampak dari keputusan tersebut. Pakar manajemen mendukung dan menginformasikan manajemen berbasis bukti dengan melakukan penelitian yang solid dan bermakna, menggunakan metode ilmiah, dan dengan memeriksa dan melaporkan studi kasus dan wawasan dari pengalaman manajer secara ketat. Beberapa penelitian berhasil menemukan penemuan baru dan inovatif, sementara penelitian manajemen membentuk pengumpulan dan analisis data dalam bentuk satu atau lain. Namun, hanya karena penelitian menggunakan data tidak menjadikannya solid dan ilmiah. Kriteria berikut berguna sebagai langkah awal untuk menentukan baik atau tidaknya metode ilmiah yang digunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika saya ada salah kata. Sekian dan terima kasih.